Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada mata pelajaran pendidikan aswaja atau ke-NU-an. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita dan juga orang lain. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini kita lanjut, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pada bab sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi dasar yang pertama, memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia dan strategi penyebarannya. Yang kedua, memahami perkembangan Islam di Nusantara. Indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, mengenal para mubaligh penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan beberapa tempat peninggalan para mubaligh Islam sebelum masuk ke Indonesia. Yang keempat, menyebutkan nama kerajaan Islam Nusantara. Yang kelima, menyebutkan faktor-faktor pendukung berkembangnya Islam di Indonesia. Yang ketujuh, menjelaskan strategi dakwah para mubaligh Islam. Dan yang terakhir, menjelaskan pendekatan yang dipakai para mubaligh Islam dalam bidang perekonomian, seni, budaya, dan politik. Pada bab 1 ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, cara penyebaran Islam di Indonesia. Pembahasan pertama, yakni adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia dapat kita pelajari dari dua sisi. Yaitu sisi yang pertama, datangnya Islam ke Nusantara. Sisi yang kedua, asal pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, masa masuknya Islam di Indonesia. Dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pernah berlangsung di Medan pada tahun 1963 dan dikuatkan lagi dengan seminar yang sama di Banda Aceh bertepatan pada tahun 1978, para sejarawan sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa langsung dari Mekah. Dalam seminar tersebut juga menghasilkan beberapa butir kesimpulan. Yang pertama ada ajaran Islam masuk ke Indonesia sejak abad 1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India, tetapi langsung dari Mekah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Hasil seminar tersebut dengan tegas membantah pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8 Masehi yang dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Bukti bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi banyak.
di antaranya. Yang pertama, pada tahun 651 Masehi, abad ke-7, Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Nabi, beliau mengirimkan delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islamiyah yang belum lama berdiri. Para utusan sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Kemudian yang kedua, Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan bahwa tahun 684 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab atau perkampungan yang isinya itu adalah orang-orang dari Arab. Yang ketiga, berita dari dinasti Tang, Cina, yang menyebutkan adanya ekspansi orang-orang Taceh, sebutan untuk orang Arab, pada tahun 674 Masehi terhadap kerajaan Holing, kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kemudian yang keempat, menurut pendapat beliau Buya Hamka, berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, menyebutkan bahwa Syekh Ismail yang berangkat menuju Samudra Pasai, beliau bertemu dengan Sultan Muhammad keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Malabar. Kemudian keduanya menuju Samudra Pasai dan bertemu Murah Silu. Murah Silu itu adalah nama orang yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malik Saleh. Gelar Malik adalah gelar yang sering digunakan raja-raja Mesir. Kemudian bukti yang terakhir ya, di negara Arab pada abad 7 dan 8 Masehi itu di sana telah berkembang mazhab, salah satunya adalah mazhab Syafi'i. Orang-orang yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam sebagian besar mengikut mazhab Syafi'i yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita tahu dengan Aswaja. Proses masuknya Islam ke Indonesia, pembahasan yang kedua adalah asal pembawa ajaran Islam di Indonesia. Jadi para pakar sejarah itu berbeda pendapat mengenai siapa dan dari mana Islam dibawa ke Indonesia. Berikut diantaranya. Yang pertama, menurut Snelkergrens de Moquet dari Belanda berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Berdasarkan penemuan beberapa batu nisan yang ditemukan, seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan bentuk dengan batu nisan di Gujarat. Begitupun dengan Sucipto Wiryo Suparto juga sependapat. Dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam Samudra Pasai yang dibuat dari marmer buatan Gujarat. Kemudian, menurut Hussein Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Persia, Iran. Buktinya adalah ejaan dalam tulisan Arab diistilahkan dengan bahasa Iran, yaitu jabar untuk menyebut fathah, untuk menyebut kasroh, dan pes untuk menyebut domah. Penulisan huruf sin yang tidak bergigi serta pemakaian gelar syekh bagi raja pada abad ke-15. Menurut Alwi Shihab berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Sufi Muslim Arab yang memasuki Cina lewat jalur bagian barat. Hal ini berdasarkan berita dari dinasti Tang, Cina, yang menyatakan adanya pemukiman Sufi Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh penguasa untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Kata Cina yang dimaksud adalah gugusan pulau-pulau di timur, termasuk Nusantara. Dan yang terakhir, menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah yang didasarkan pada hikayat Raja-Raja Pasai dalam sejarah Melayu. Demikian pembelajaran hari ini untuk anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa
minggu yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.